Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Kebakaran hebat kembali terjadi. Sebuah bangunan di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Sabtu 25 Juli sekitar pukul 15 WIB. Lokasi kejadian berada di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Hingga informasi ini diterima, petugas dan pihak terkait masih melakukan penanganan di lokasi. Sementara penyebab kebakaran maupun dampak yang ditimbulkan masih menunggu informasi lebih lanjut. Berita kedua, kepanikan melanda Pasar Indrapura. Sebuah ruko 2 lantai ludes terbakar pada Sabtu malam dengan kerugian ditaksir mencapai 450 juta. Kebakaran terjadi di Nagari Kodo-Kodo, Indrapura, Kecamatan Pacung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu 25 Juli malam. Api diduga dipicu korsleting arus pendek listrik. Laporan diterima petugas pukul 19.12 WIB dari seorang pedagang bernama Melda Olviani. Personel gabungan Regu C, Pos Tapan, dan Pos Kambang langsung bergerak ke lokasi yang berjarak sekitar 20 km dengan respon time 15 menit. 2 armada pemadam berkapasitas 4.000 liter dikerahkan dan api berhasil dipadamkan serta dilakukan proses overhaul hingga pukul 21 WIB. PLT Kaset Pol PP dan Damkar Pesisir Selatan Dongki Agung Pribumi menyebutkan kerugian ditaksir sekitar 450 juta. Berkat penanganan cepat, ruko-ruko di sekitar lokasi dan rumah warga berhasil diselamatkan. Proses pemadaman juga melibatkan TNI Polri, tim SAR, PLN, serta warga setempat, dan kini situasi telah kondusif. Berita selanjutnya, seorang pria dilaporkan hilang di kawasan hutan biologis Unan, dan hingga kini tim SAR gabungan masih berjibaku melakukan pencarian di tengah lebatnya hutan. Afrianto, 42 tahun, warga Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dilaporkan hilang sejak Selasa 21 Juli. Korban terakhir terlihat di kawasan atas Politeknik Padang. Ciri-cirinya bertubuh gemuk, berkulit kuning langsat, mengenakan celana panjang hitam, dan tidak memakai baju. Pada Minggu 26 Juli, sebanyak 28 personel tim SAR gabungan BPBD Kota Padang yang terbagi dalam 2 tim disebar untuk menyisir kawasan hutan biologis Unan. Hingga laporan ini disampaikan, korban masih dalam pencarian. Masyarakat dihimbau turut membantu dengan membagikan informasi ini agar jangkauannya semakin luas. Jika melihat atau mengetahui keberadaan korban, segera laporkan kepada petugas atau keluarga terdekat. Ini separuh kapin separuh.
Berita selanjutnya, saat jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga akhirnya turun tangan sendiri. Dengan swadaya, mereka menambal dan mengecor jalan demi keselamatan bersama. Kondisi infrastruktur jalan yang semakin memprihatinkan membuat sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan anak nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengambil langkah nyata. Secara mandiri dan bergotong royong, warga melakukan perbaikan dengan menambal serta mengecor akses jalan umum yang dipenuhi lubang agar kembali layak dilalui. Aksi ini menjadi bukti kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum di daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosanak kami, masyarakat Luak Nantuo, pariangan menjadi tampuk tangkai, magaruyong pusik tanah data, tiga luhak orang mengaturkan. Adat jusarak ko nyawasyareng, tampik wagantuang nalah sakah, tampik bapijak nalah tabat. Kasi dorong jajak menurun tatukik jajak mendaki. Adat jusarak ko nyata susur, bumi sanang, pandi menjadi. Kami atas nama anak nagari Padang Lawe, mengingat situasi dan kondisi keadaan kampung nagari kami, pertama sarana penunjang ekonomi kami yaitu jalan, sudah banyak yang mengalami kerusakan di sana sini. Jadi artinya kami sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah, kami atas nama masyarakat anak nagari Padang Lawe khususnya Jorong Gugu Ate, baik yang ada di kampung halaman, toko-toko masyarakat maupun yang ada di perantauan, mengambil alternatif atau semacam solusi menyikapi jalan-jalan yang rusak di sepanjang jalan lingkar di nagari kami untuk mengurangi resiko kecelakaan anak kemenakan kami dan sanak masyarakat kami. Maka berinisiatiflah kami dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengumpulkan dana, membelikan material berupa semen, kerikil dan pasir untuk membenahi, menumbuk jalan-jalan rusak dan berlubang dalam kampung kami. Dan inilah kami menghimbau kepada dosanak kami yang mempunyai hati nurani untuk bisa berpartisipasi untuk meringankan beban kami di kampung halaman, membenahi sarana prasarana yang menunjang perekonomian kami di kampung halaman, agar jalan-jalan yang ada di dalam kampung dalam negeri ini bisa lancar dan mudah untuk dilewati. Dan ini salah satu contoh buktinya kami atas nama masyarakat Jorong Gugu Ate, anak nagari, berpartisipasi ya, dengan hati sanubari, sukarela membenahi jalan-jalan yang rusak di sepanjang jalan yang ada di kampung kami. Itulah mungkin semacam pesan singkat kepada kami masyarakat Luak Nantuo Tanah Datar. Mudah-mudahan langkah kami ini bisa diikuti oleh anak-anak nagari yang lain. Menjelang bantuan program tiba dari pemerintah daerah, kami menghimbau kepada seluruh anak nagari di Luak Nantuo, mari kita berpartisipasi membenahi kampung halaman kita semampu kita dari sumber pendanaan yang ada dari masyarakat, baik yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya, jalan rusak tak selalu harus menunggu perbaikan pemerintah. Di Damasraya, sebuah koperasi bernama Masyarakat turun langsung memperbaiki akses jalan demi kenyamanan warga. Koperasi Sawit Pusaka Nini Mama atau KSPNM Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung yang dipimpin Ketua Koperasi Hendrianto
berpartisipasi memperbaiki jalan rusak sepanjang kurang lebih 300 meter. Perbaikan dilakukan di Jalan Lingkar Jorong Kapalo, Koto, Nagari Sikabau dengan menimbun badan jalan menggunakan pasir, batu, dan kerikil atau sirkutkil agar akses kembali lebih layak dilalui. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang setiap hari melintasi jalan tersebut. Bang Balok Chip makan tua bangus. May magulong. Lalu lang. Itu super lah. Super. Berita selanjutnya, hati-hati jika melintas di jalan bypass Padang pada malam hari. Lampu penerangan jalan di kawasan ini dilaporkan padam dan mengancam keselamatan pengendara. Kondisi lampu penerangan jalan di kawasan jalan bypass, tepatnya di sekitar Simpang Perumnas, Pengambiran, Ampalu, dilaporkan mati. Akibatnya, ruas jalan menjadi gelap pada malam hari sehingga jarak pandang pengendara berkurang. Kondisi ini tidak hanya berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dikhawatirkan meningkatkan resiko terjadinya aksi kriminalitas. Pemantauan dilakukan pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 22.30 WIB. Masyarakat berharap pihak terkait segera memperbaiki lampu penerangan tersebut agar kembali berfungsi normal. Dengan begitu, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan itu dapat kembali terjaga. Berita selanjutnya, antrian panjang kembali terjadi. Puluhan kendaraan roda 2 mengular untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kota Payakumbuh. Pemandangan ini terjadi di SPBU Pabrik Rantang, Kota Payakumbuh pada Senin pagi 27 Juli. Sejak pagi hari, antrian sepeda motor terlihat memadati area pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Belum diketahui penyebab pasti panjangnya antrian tersebut. Namun kondisi ini menarik perhatian para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Berita selanjutnya, kebakaran hebat kembali menggegerkan warga.
Sebuah rumah makan dan ruko fotokopi di depan Balai Kota Solok dilalap si jago merah pada Senin. Peristiwa kebakaran terjadi di depan Balai Kota Solok, tepatnya di Kelurahan 9 Korong, Kecamatan Lubuk Singkara, pada Senin 27 Juli 2026. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah makan serta ruko fotokopi yang berada tepat di sebelahnya. Insiden ini sontak mengundang perhatian warga yang memadati sekitar lokasi kejadian. Hingga informasi ini disampaikan, proses penanganan dan pendataan dampak kebakaran masih berlangsung. Berita selanjutnya, kabar baik bagi para pengguna jalan. Akses jalur Lembah Anai kini resmi dibuka kembali untuk semua jenis kendaraan setelah rampung direhabilitasi pasca longsor dan galodo. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat resmi membuka kembali ruas jalan Lembah Anai mulai Senin 27 Juli. Pembukaan ini dilakukan setelah seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana longsor serta galodo selesai tepat waktu. PPK 1.1 BPJN Sumbar, Noor Arya Samsu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kepolisian, TNI hingga tim kontraktor PT HKI, atas sinergi yang membuat jalur vital ini kembali aman untuk dilintasi. Meski akses sudah kembali normal, seluruh pengguna jalan tetap dihimbau untuk selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 27 bulan Juli tahun 2026, kami dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat juga turut hadir dari Kasatlantas Polres Padang Panjang, lalu dari Kodim Tanah Datar, kemudian juga hadir dari tim kontraktor PT Utama Karya Infrastruktur. Hari ini kami mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pekerjaan rehab rekon dampak bencana alam longsor dan galodo di khususnya kawasan Lembah Anai telah selesai kita laksanakan. Untuk itu kami sampaikan bahwa mulai hari ini jalur Lembah Anai kita umumkan sudah resmi untuk bisa dibuka untuk segala jenis kendaraan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pihak stakeholder yang terlibat dan telah membantu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam rangka pelaksanaan pekerjaan rehab rekon ini sehingga dapat terlaksana dan diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, kami mewakili BPJN Sumatera Barat memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas bantuan dan kerjasama selama ini. Kemudian kepada para pengguna lalu lintas atau pengendara, kami himbau tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan dan kelancaran serta kenyamanan kita bersama. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada
seluruh pengguna lalu lintas di Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat. Kementerian PU sigap membangun negeri untuk rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir dikutip dari @info.minang, viral di media sosial, seorang pria meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa yang dipicu tuduhan pencurian ayam. Polisi kini masih menyelidiki kasus tersebut. Peristiwa itu terjadi di Julegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026. Korban diduga menjadi sasaran amuk warga setelah dituding terlibat dalam kasus pencurian ayam. Usai kejadian, seorang anak korban terlihat menangis di samping jasad ayahnya. Selain itu, sepeda motor yang diduga digunakan korban juga dilaporkan dibakar hingga hangus oleh massa. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi serta penyebab pasti kematian korban. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan barang bukti terus dikumpulkan. Ubeng. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.